Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Nabiyina Muhammadin ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ismail Marzuki, SAG, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah profesi keguruan. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Marsadia Rahma dengan nomor NIM 220404117 dengan rekan saya Latidya Putri dengan NIM 220404106. Di sini kita akan menjelaskan Materi tentang pendidikan profesi guru atau yang kita kenal sebagai PPG. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui kompetensi dasar dan juga indikatornya. Untuk kompetensi dasarnya sendiri, yakni mahasiswa mampu menganalisis pendidikan profesi guru. Untuk indikatornya yang pertama, yakni mahasiswa mampu menjelaskan pendidikan profesi guru dalam jabatan. Dan yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan pendidikan profesi guru prajabatan. Selanjutnya kita akan membahas pendidikan profesi guru. Jadi pendidikan profesi guru merupakan program pendidikan setelah jenjang sarjana yang bertujuan untuk menyiapkan dan melisensikan guru profesional melalui pembekalan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan juga kepribadian. Adapun dasar hukum yang melandasi pelaksanaan pendidikan profesi guru yang pertama yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang mana UU ini mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui PPG. Dan yang terakhir yakni Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru dan perubahannya. Nah, adanya pelaksanaan PPG ini dirancang untuk menghasilkan guru yang kompeten, kreatif, inklusif, serta mampu menciptakan pembelajaran bermutu dan relevan dengan perkembangan zaman. Nah, PPG sendiri terbagi atas dua jenis. Yang pertama yakni pendidikan profesi guru dalam jabatan. Pendidikan profesi guru dalam jabatan ini merupakan program pendidikan profesi yang diperuntukkan bagi guru yang telah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, untuk pengimplementasiannya, program ini dijalankan dengan beban belajar sekurang-kurangnya 24 SKS dan mencakup 3 komponen utama, yakni perkuliahan teori, lokakarya, pengembangan kompetensi, serta praktik pengalaman lapangan. Nah, program ini diakhiri dengan uji kompetensi UP dan UKIN untuk menilai penguasaan teori dan keterampilan praktik. Adapun tantangannya, yang pertama yakni internet tidak stabil dan literasi digital peserta masih rendah. Karena pelaksanaan PPG dalam jabatan ini dilaksanakan secara online. Yang kedua yakni beban ganda mengajar, karena selain mengikuti PPG mereka juga bekerja atau mengajar di sekolah tempat mereka bekerja. Yang ketiga, pembelajaran daring mengurangi interaksi dan pemahaman materi. Yang keempat, pengelolaan program di daerah 3T masih rendah atau lemah. Yang kelima atau yang terakhir, penerapan konsep pembelajaran baru dan validasi jurnal masih menjadi kendala. Selanjutnya yakni kelebihan dan kekurangan dari pendidikan profesi guru dalam jabatan atau galjak. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama yakni meningkatkan profesionalisme guru tanpa meninggalkan tugas mengajarnya. Yang kedua, dibiayai pemerintah sehingga tidak membebani peserta. Yang ketiga, membekali guru dengan kompetensi pembelajaran inovatif dan keterampilan abad ke-21. Yang keempat, yakni sistem pembelajaran daring memberi fleksibilitas waktu dan akses bagi peserta di berbagai daerah. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yakni pembelajaran daring mengurangi interaksi langsung dan efektivitas diskusi. Yang kedua, beban ganda antara mengajar dan tugas PPG dapat menimbulkan stres. Yang ketiga, akses internet dan infrastruktur teknologi belum merata. Yang keempat, adaptasi penggunaan teknologi digital masih menjadi tantangan bagi sebagian guru. Yang kelima atau yang terakhir, yakni validasi jurnal pembelajaran sering rumit dan memerlukan revisi yang berulang. Oke, selanjutnya ada pun yang materi yang kedua yaitu PPG Prajab atau yang disebut dengan PPG Prajabatan. Nah, PPG Prajabatan sendiri adalah program pendidikan profesi bagi lulusan S1 atau D4 yang belum menjadi guru.
Nah, untuk implementasinya adalah PPG Prajabatan ini dilaksanakan melalui perkuliahan teori, lokakarya profesional, dan praktik pengalaman lapangan atau yang disebut dengan PPL dengan total 36 sampai 48 SKS. Program ini membekali mahasiswa dengan kompetensi pedagogi dan teknologi abad 21, pengembangan perangkat ajar, micro teaching, serta praktik mengajar terbimbing hingga mandiri di sekolah mitra. Peserta juga menyusun tugas akhir program dan mengikuti uji kompetensi UP/UKIN. Adapun tantangan yang harus dihadapi oleh mahasiswa PPG Prajabatan. Yang pertama adalah kesiapan LPTK, sekolah mitra, dan guru pamong masih terbatas. Yang kedua, beban tugas tinggi menyulitkan peserta membagi waktu dengan pekerjaan mengajar. Yang ketiga, kemampuan pedagogik dan literasi digital peserta belum merata. Dan yang keempat, kendala teknis dan administrasi program masih sering terjadi. Yang kelima, praktik lapangan dan uji kompetensi menuntut keterampilan mengajar yang konsisten. Nah, teman-teman, untuk PPG Prajabatan ini ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya ada 4, yaitu yang pertama, membentuk kompetensi pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian secara komprehensif. Yang kedua, PPL berlangsung lama sehingga peserta mengalami praktik nyata, pembelajaran, dan kurikulum merdeka. Yang ketiga, pendamping berlapis dari dosen pembimbing, guru pamong, dan sekolah mitra memuat refleksi data inovasi. Yang keempat, meningkatkan kesiapan profesional melalui penyusunan perangkat ajar, asesmen autentik, dan refleksi berkala. Adapun kekurangannya, ada 5 kekurangan. Yang pertama, beban akademik tinggi, yaitu 36-48 SKS, sehingga menuntut adaptasi yang tidak mudah bagi peserta. Yang kedua, mutu LPTK guru pamong dan fasilitas sekolah mitra belum merata. Yang ketiga, peserta kesulitan beradaptasi dengan budaya sekolah dan tuntunan teknologi pembelajaran. Yang keempat, administrasi PPL kompleks dan memerlukan ketelitian tinggi. Yang kelima, tekanan menghadapi uji kompetensi atau UP/UKIN cukup besar karena menuntut teori dan performa mengajar yang kuat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan tentang PPG Daljab dalam jabatan dan PPG Prajab atau Prajabatan. Untuk persamaannya, yang pertama, tujuan utama sama, yaitu menghasilkan guru yang profesional sesuai standar nasional pendidikan. Yang kedua, mengembangkan 4 kompetensi guru, pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. Yang ketiga, model pembelajaran serupa meliputi teori pendidikan, pengembangan perangkat ajar, micro teaching, dan praktik pengalaman lapangan. Nah, untuk perbedaannya di sini ada 4 perbedaan. Yang pertama adalah sasaran peserta, yang kedua kurikulum dan beban ajar, yang ketiga pendekatan pembelajaran, dan yang keempat adalah pembiayaan. Dari materi yang sudah dijelaskan antara dengan PPG Prajab dan PPG Daljab, di sini dapat saya simpulkan bahwa pendidikan profesi guru atau PPG adalah upaya strategis negara untuk meningkatkan kualitas guru melalui penguatan 4 kompetensi utama sesuai dengan regulasi nasional dan tuntunan kurikulum merdeka. Program ini terdiri dari PPG Prajabatan dan PPG dalam jabatan yang memiliki tujuan sama tetapi beda sasaran dan pelaksanaannya. PPG dalam jabatan ini meningkatkan kompetensi guru aktif melalui pembelajaran daring, lokal karya, dan praktik berbasis pengalaman. Meskipun menghadapi kendala seperti literasi digital, akses internet, dan beban bekerja ganda, sementara itu PPG Prajabatan juga membentuk calon guru sejak awal melalui kurikulum intensif dan praktik lapangan mendalam. Namun, menghadapi tantangan kesiapan LPTK dan adaptasi mahasiswa, keduanya memiliki struktur inti pembelajaran yang serupa dan berperan penting dalam meningkatkan profesionalisme guru di Indonesia. Sekian pemaparan materi dari kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.